Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi anak-anak semua pada mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Nah, jadi pada hari ini Bapak membuat video pembelajaran, yaitu kita masuki bab 4. Setelah sebelumnya anak-anak sudah ulangan harian bab 3, sekarang kita langsung masuk ke bab 4, yaitu khususnya struktur dan fungsi akar dan batang. Nah, untuk KD-nya itu sebenarnya struktur dan fungsi pada tumbuhan, tapi untuk pertemuan kita kali ini kita akan khusus membahas struktur dan fungsi akar dan batang. Baik, Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk berdoa sebelum melanjutkan menonton video berikut ini. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang dengan tepat. Jadi keempat tujuan ini harapannya bisa tercapai setelah anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, kita lanjut. Ya, apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah struktur dan fungsi akar, kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi batang, dan yang ketiga nanti kita akan ada tugas 1 KD 3.4, yaitu membuat laporan singkat. Oke, kita masuk ke struktur dan fungsi akar. Nah, apa itu akar? Jadi akar merupakan organ tumbuhan yang berada di dalam tanah. Ya, organ tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, selain itu ada apa saja sih organ tumbuhan yang lain? Ya, tentu anak-anak sudah mempelajarinya ya di pelajaran SD. Ada daun, ada bunga, ada batang, ada buah, dan lain sebagainya. Nah, si akar ini organ tumbuhan yang berada di dalam tanah. Dan untuk ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, jadi warnanya tuh keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, itu tuh ciri-ciri akar. Dan selanjutnya ada fungsi akar. Nah, yaitu yang pertama, menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian yang kedua, melekatkan dan menyokong tegaknya tubuh tumbuhan. Nah, jadi untuk fungsi yang pertama, tentu saja akar kan di dalam tanah ya. Nah, itu di dalam tanah tuh ada air dan mineral. Nah, jadi fungsi akar itu ya menyerap air dan mineral di dalam tanah itu untuk nanti yang berguna untuk tumbuhan. Kemudian juga melekatkan dan menyokong tegaknya tubuh tumbuhan. Nah, jadi menyokong yang organ-organ di atasnya. Nah, kemudian pada beberapa tumbuhan akar ini mengalami modifikasi. Nah, sehingga dapat memiliki fungsi yang lain. Nah, ini fungsi ketiga, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang. Jadi akar ini bisa mengalami modifikasi nih. Ya, modifikasi kan berarti berubah ya. Jadi si akarnya bisa berubah fungsinya. Jadi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada singkong dan bengkuang. Nah, jadi anak-anak kalau sudah pernah lihat singkong ya, nah itu singkong itu awal mulanya dari akar gitu ya. Jadi singkong itu bukan buah. Oke, kemudian yang keempat, untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Nah, misalnya pada tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini tumbuhan yang berada di pantai gitu ya, pinggir-pinggir pantai gitu ya. Nah, itu juga akar-akarnya tuh nggak cuma di dalam tanah tapi bisa juga kelihatan gitu ya. Nah, itu untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Oke, kita lanjut. Asal akar dan sistem perakaran. Jadi akar itu berasal dari calon akar yang terdapat pada embrio.
itu ada akar primer dan akar sekunder. Nah, sedangkan akar primer itu yaitu calon akar yang tumbuh nantinya akan menjadi akar. Jadi akar primer itu calon akar gitu ya. Ya nantinya akan jadi akar. Jadi itu belum jadi akar gitu ya, masih calon. Kemudian akar sekunder yaitu pertumbuhan akar akibat aktivitas kambium. Nah, sedangkan si akar sekunder ini ya pertumbuhan akar karena adanya aktivitas dari kambium. Jadi kalau misalnya untuk membedakan akar primer dan sekunder itu ya akar primer itu akar utamanya ya, sedangkan akar sekunder itu cabang-cabangnya yang lebih kecil gitu ya, yaitu biasanya karena akibat aktivitas kambium. Kemudian ada dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu pertama ada serabut, yang kedua ada tunggang. Nah, untuk yang serabut yaitu biasanya ada pada tumbuhan monokotil, yaitu ada padi, jagung, rumput. Nah, itu memiliki perakaran serabut. Nah, tumbuhan monokotil itu apa? Nah, tumbuhan yang berkeping biji satu atau tunggal. Dan ada tunggang. Untuk jenis perakaran sistem perakaran tunggang itu tumbuhan dikotil, yaitu ada kacang tanah maupun mangga gitu ya. Itu sistem perakarannya itu tunggang. Nah, untuk tumbuhan dikotil itu tumbuhan berkeping biji 2 gitu ya. Kita lanjut. Nah, struktur akar secara morfologi. Jadi struktur itu ada morfologi dan ada anatomi. Nah, morfologi itu dari bentuk luarnya, struktur luarnya gitu ya. Kita kalau mencabut pohon ya kan, seakarnya, nah itu kelihatan tuh morfologinya, jadi nampak dari luar. Kalau anatomi itu dari dalamnya. Oke, untuk struktur secara morfologinya itu ada yang pertama leher akar atau pangkal akar, yang disebut kolom, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian ada batang akar atau corpus radicis, yaitu yang tengah itu ya, pada gambar itu sudah ada, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Kemudian yang ketiga ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Nah itu ya cabang akar ya, sudah terlihat pada gambar, sudah bisa terbayang. Dan selanjutnya ada serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Nah itu serabut akar ya, yang kecil-kecil itu serabut-serabut. Kemudian ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu pilus radicalis, merupakan tonjolan sel epidermis yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan akar sehingga lebih banyak air dan unsur hara yang dapat diserap. Pada tumbuhan air saling tumbuhnya adanya rumput akar. Nah itu pada ya bagian bawah gitu ya, tapi ini lebih halus dari si serabut tadi bentuknya, untuk fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan gitu ya. Kemudian ada ujung akar atau apex radicis, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Dan terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Nah ini bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah, serta untuk menyerap air dan garam dari dalam tanah. Nah ini kaliptra ya, paling ujung nih, letaknya itu paling bawah. Oke, untuk morfologi sudah jelas. Kita lanjut ke struktur akar secara anatominya. Nah di sini ada gambar ya, bagian kanan tuh untuk biji berkeping 2 atau dikotil dan berkeping 1 atau monokotil. Jadi ini ada tumbuhannya yang diiris secara membusur, kemudian dibuat preparat dan diamati melalui mikroskop. Nah ini kemudian terlihat seperti ini. Itu ada yang pertama adalah lapisan epidermis. Nah, yaitu lapisan paling luar dari akar yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah. Itu ya epidermis paling luar pojok tuh ya. Di gambar sudah terlihat. Kemudian ada korteks.
Itu jaringan pengisi sebagian besar tubuh akar yang terdiri dari sel-sel parenkim. Nah, itu korteks. Sel-sel yang ada di lapisan korteks ini memiliki berbagai fungsi. Di antaranya adalah sebagai lokasi cadangan makanan. Nah, itu ya korteks. Setelahnya epidermis. Oke, kemudian endodermis. Nah, yaitu lapisan di dalam akar yang memiliki dinding sel yang terdiri dari senyawa kedap air bernama suberin. Nah, itu endodermis. Lingkaran yang lebih dalamnya itu lebih kecil. Kemudian ada perisikel. Nah, itu lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis ya. Perisikel itu tepat dan berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Itu perisikel. Kemudian ada inti atau silinder pusat, yaitu inti akar merupakan bagian akar yang terletak di pusat akar. Nah, ini terdiri dari berkas pembuluh, yaitu pembuluh kayu atau silem, dan pembuluh tapis atau floem. Nah, kemudian floem dan silem itu apa? Itu floem itu pembuluh tumbuhan yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan termasuk akar. Kemudian sedangkan silem, pembuluh tumbuhan yang berfungsi untuk membawa air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Nah, jadi floem dan silem ini merupakan berkas pembuluh. Nah, untuk fungsinya itu jelas berbeda. Kalau floem itu F ya, floem F untuk membawa hasil fotosintesis. Kalau silem ya ada I-nya berarti air, lem ada M-nya berarti mineral, berarti membawa air dan mineral. Nah, jadi seperti itu ya untuk mudahnya menghafal. Kemudian ada rambut akar, yaitu penjaluran dari epidermis ya. Nah, fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Oke, kemudian ada stele itu di situ. Stele yang garis itu. Nah, itu ya merupakan dari silinder pusatnya. Struktur akar secara anatomi ini ya. Oke, kita lanjut ke struktur dan fungsi batang. Nah, apa itu batang? Jadi batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang akar, sekarang kita batang nih. Nah, batang tuh di atas tanah. Kalau akar tadi di dalam tanah, batang di atas tanah. Dan untuk ciri-cirinya, batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau tabung gitu ya. Kemudian memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau yang disebut dengan nodus. Untuk fungsi batang yaitu yang pertama menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, tentu ya, batang menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian yang kedua ada sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, ini tadi tugasnya sih berkas pembuluh ya, si silem gitu ya. Jadi melewati batang juga air dan mineralnya. Kemudian sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, dari daun kan ada proses fotosintesis nih. Nah, itu kan ada jadi makanan gitu ya, ada masak. Nah, itu untuk mengedarkannya juga lewat batang gitu, itu untuk fungsi batang. Kemudian pada beberapa tumbuhan, batang ini juga mengalami modifikasi ya, mirip seperti akar tadi ya, sehingga dapat memiliki fungsi yaitu yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, serta rimbang kunyit. Nah, sebagai bukti bahwa rimbang kunyit dan umbi kentang adalah batang. Di sini jadi batang juga mengalami perubahan atau modifikasi. Yaitu ya contohnya kentang ya. Jadi kentang itu bukan buah ya, itu dari modifikasi dari si batang sebenarnya. Oke. Untuk lebih lanjutnya nanti ada tugasnya lah gitu ya. Kita lanjut ke struktur batang secara morfologi. Oke, di sini gambarnya. Yang pertama ada meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk atau pokok batang dan cabang. Nah, ini di pucuk ya, di gambar ada. Kemudian ada tunas, tuh tunas, batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi tunas. Nah, ini bentuk tunas bagian situ ya, ada banyak tuh tunasnya.
dan nodus, yaitu ruas pada batang tanaman di mana akan tumbuh daun, tunas dan cabang di sana. Nah, ruas pada batang ya, itu nodus. Kemudian ada internodus, itu bagian batang di antara dua nodus. Nah, itu. Ketika ada dua nodus, nah itu bagian batangnya di tengah itu namanya internodus. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk struktur batang secara anatomi. Yang pertama ada epidermis. Jadi epidermis terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebalan gabus dan dilapisi kutikula. Ya, jadi seperti tadi ada batang monokotil dan batang dikotil. Dan ada selanjutnya untuk struktur batang secara anatominya ada korteks nih, itu yang bagian dalamnya itu ya. Itu letaknya di bawah epidermis, tersusun dari sel-sel parenkim. Nah, sel-sel parenkim ini sebagai jaringan dasar, pengisi dan penyimpan zat. Dan ada juga sel-sel kolenkim pada korteks. Nah, fungsinya sebagai jaringan penunjang. Oke, kita lanjut ke stele atau jaringan atau silinder pusat. Nah, merupakan jaringan terdalam ataupun bagian terdalam dari tumbuhan yang terdiri atas perikambium, parenkim, celah daun, empulur, perisikel, serta berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut itu ada xilem dan floem. Kemudian di situ juga ada kambium pembuluh. Nah, di antara dua berkas pembuluh tadi ya ada si xilem dan floem, itu terdapat kambium tuh. Nah, itu fungsinya untuk menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Oke, itu bisa dicermati juga pada gambar. Jadi kalau floem itu yang letaknya lebih di luar daripada si xilem ya, xilem itu lebih di dalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas 1/3D4. Nah, yaitu membuat laporan singkat ya. Nanti ada LKPD 3D4 yaitu tentang modifikasi akar ya. Tadi kan kita sudah membahas sedikit ya. Nanti silahkan dikerjakan, akses file materinya dan LKPD-nya di GCR gitu ya. Nah, jangan lupa untuk format laporannya. Silahkan sama seperti LKPD, di sini ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, tabel hasil dan kesimpulan. Nah, untuk laporannya ditulis tangan pada lembar kertas folio bergaris. Jika tidak ada, boleh untuk kertas biasa. Kemudian untuk laporannya dikumpulkan melalui Google Classroom, foto kemudian kirim, atau bisa lewat WA Jabir Bapak jika ada kendala. Untuk maksimal pengumpulan tugasnya hari ini pukul 12 malam. Oke, seperti itu. Nanti silahkan dikerjakan ya untuk modifikasi akarnya. Jadi nanti anak-anak melihat video, nanti ada linknya, silahkan ditonton kemudian dikerjakan dengan baik. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan japri Bapak dan kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.